Halo semuanya, malam ini aku bakal bikin konten tentang, by the way ini udah jam 23.46. Ini masih di background yang sama, cuman bedanya ini aku tempelin lagi challenge sesuatu guys. Dari day 1 sampai day 36. Ini challenge 1, ini juga aku lagi challenge diri aku sampai hari 30. Ini day 2, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Sebenarnya di atas juga ini ada challenge. Pokoknya di 1, 2, 3, 4 juga ada challenge. Terus di situ juga ada challenge. Banyak deh pokoknya. Bulan ini lagi men-challenge diri aku banyak hal. Sebenarnya ini random sih. Sambil skincarean ya. Ya Allah. BTW ini aku lagi pakai lighting baru. Malu banget. Semoga gak ngeberisikin malam bikin konten YouTube. Kalau sambil bisik-bisik, ini kepikiran aja sih. Tadi tuh aku habis nonton drama Cina. Sebenarnya enggak niat buat nonton drama Cina. Itu tuh aku lagi belajar TOEFL tadi tuh. Terus tiba-tiba ada iklan. Terus iklannya tuh seru gitu, drama Cina. Habis itu aku kayak tonton sampai ending. Drama Cina itu 2 jam, tapi sama aku di speed 2 kali biar cepet. Kan itu seru banget. Kayak dari moral of value-nya adalah ketika kita baik sama orang, maka orang akan baik sama kita. Ketika kita punya hati yang tulus, maka nanti jodohnya juga tulus. Terus kayak apa yang kita benar-benar definisi apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai di film drama Cinanya. Aku suka banget, dia CEO bukan CEO sih, dia kayak punya perusahaan gitu. Dia berwibawa, lebih tua, pokoknya si perempuannya lebih muda, laki-lakinya lebih tua, dewasa, udah sukses. Nggak tahu deh, bagus, pokoknya bagus deh filmnya. Aku nggak tahu itu drama Korea apa drama Cina. Drama Cina sih. Tiba-tiba aku kepikiran kalau aku tuh sempat dekat sama cowok, tapi aku ngerasa aku udah nggak dikasih. Tapi kan ini sebelum cerita ke yang cowok aku kedekatan. Ya ini kayaknya mati deh lightingnya. Bentar deh sambil dicas. Di dalam drama Cina itu si cowoknya pura-pura jadi orang miskin. Dia tinggal di rumah daur ulang, kakek neneknya juga pokoknya pura-pura jadi orang miskin. Habis itu si ceweknya tuh kayak dijodohin gitu lah, kayak drama Cina pada umumnya. Habis itu tuh kayak pas udah jatuh cinta baru si cowoknya tuh nggak tahu kita sebenarnya kalau dia itu adalah pengusaha dan pewaris. Pokoknya si ceweknya itu suka bukan karena kekayaannya, tapi karena memang suka aja gitu. Sedangkan ada saudara si ceweknya kalau dia itu memang pengen hartanya doang. Jadi di film itu tuh ngajarin kita kalau ternyata orang yang miskin tuh belum tentu benar miskin. Dan aku tuh kayak relate sama kisahnya, karena kemarin aku sempat deket sama cowok, tapi nggak lama ya, cuma bentar doang. Nah aku tuh ngerasa kalau dari penampilan, pembicaraan, keseharian yang aku kenal, dia itu orangnya ya biasa aja gitu. Nggak dibilang kaya, nggak dibilang nggak punya ini itu hedon gitu, enggak. Ini beneran sederhana, kehidupannya beneran sederhana aja gitu. Nah terus kita deket kan, kedekatan itu tuh bikin aku ngerasa enggak, aku tuh sebenarnya jadi diri aku sendiri pas sama dia, tapi aku nggak ngerasa dia jadi diri dia sendiri. Karena ada satu momen dimana dia itu bilang kalau aku tuh nggak punya apa-apa, aku tuh cuman kayak gini-gini. Dia sempat mention kalau dia insecure. Terus pokoknya dia ngasih tau lah kesehariannya dia gimana. Aku kan ngerasa kayak apa dia harus ngasih tahu kekayaan dan apa yang dia punya ya. Maksudnya kalau misalnya dia emang nyaman sama aku, harusnya dia bisa jadi diri dia sendiri. Terus ada satu momen dimana ketika kita ketemu, terus ada saudaranya di situ celetuk lah kalau ternyata dia itu punya sekolah dan punya jadi orang penting lah di satu tempat. Terus aku kayak, kok dia nggak ngasih tahu ya? Maksud aku itu bukan hal penting buat aku, cuman kenapa dia nggak ngasih tahu identitasnya dari awal. Kalau dari aku sendiri, aku nggak suka yang dia pura-pura punya identitas so miskin, padahal dia sebenarnya orang berada. Cuman karena gak mau akunya nanti jadi minta-minta, gak mau aku nanti jadi manja dan pengen dia ngeluarin semua harta benda dia ke aku. Enggak, karena cara untuk membahagiakan orang tuh nggak melalui dengan harta ya, walaupun sebenarnya emang uang tuh segalanya. Cuman karena aku tuh ngerasa kayak ketika ada orang yang menyembunyikan identitasnya dari aku, berarti
Pertama, dia nggak nyaman sama aku. Kedua, dia memang nggak mau terlalu terbuka dengan hal privasinya, dan mungkin nggak ada urgensinya aku tahu mengenai hal itu. Jadi apa ya, ketika aku deket sama dia tuh ada satu hal yang aku baru tahu dan itu bukan dari dia, tuh rasanya kayak nggak dipercaya aja, kayak kenapa harus ngumpetin, dan itu nggak, bukan hal penting tapi rasanya kayak dibohongin gitu sih, gitulah pokoknya. Dari situ aku mikir, apa jangan-jangan orientasi dia ke arah sana ya, nggak mau aku terlalu bergantung sama dia dari hal itu. Jadi nggak lama dari itu, rasa respect dan penasaran aku tuh lama-lama tenggelam, dan setelah beberapa minggu kita udah jarang intens lagi. Kayak ya udah, aku tuh terbuka dari situ, kepikirannya kayak kenapa ya dia ngumpetin itu, padahal aku tahu sebenarnya dia orang berada, sebenarnya dia tuh orang yang punya semuanya. Cuman aku tuh agak kecewa aja karena dia nggak ngomong itu dari awal. Soalnya kalau dia udah terbuka dari awal, dia punya ini punya itu, dia berpengaruh dalam segala, dalam aspek ini dan aspek itu, aku juga bisa menyesuaikan diri kan. Jadi kayak ada hal yang kelewat gitu loh dari aku pribadi. Jadi prefernya sama cowok-cowok yang memang udah secure dari dirinya sendiri, dari insecurity-nya. Memang punya insecurity wajar kata aku, cuman kalau terlalu dominan insecurity-nya juga nggak baik. Jadi sama yang lebih seneng dengan dirinya sendiri itu kata aku jauh lebih baik daripada yang gampang insecure. Bisa jujur lah sama dirinya sendiri depan semuanya. Kayak ngapain kita punya identitas banyak gitu di depan orang, malah bikin capek. Dari drama Cina yang tadi aku tonton tuh ngajarin aku untuk setiap orang yang kita temuin itu nggak selalu benar, bukan benar apa ya, gimana ya maksudnya, belum tentu dia benar-benar miskin, belum tentu dia benar-benar kaya. Setiap orang yang kita temuin, kalau kita melihat dia terlihat seperti orang berada, belum tentu dia benar-benar berada. Ketika kita ketemu orang dan kita menilai dia kayaknya dia orang miskin, belum tentu dia benar-benar miskin. Karena kalau dari drama Cina itu tuh ngajarin kita untuk bisa menghargai orang lain tanpa melihat status ekonomi, tanpa melihat jabatan. Kita untuk bisa menghargai dan respect sama orang lain tanpa kita harus lihat dia punya pekerjaan apa, kekayaannya seberapa banyak, punya pengaruh apa. Jadi perempuan itu namanya Karen dan laki-lakinya namanya Jonas. Karen ini orang miskin dari desa, si Jonas ini orang kaya yang punya perusahaan, tapi dia itu pura-pura punya rumah daur ulang. Jadi kayak terlihat miskin padahal sebenarnya dia orang kaya. Perempuan dari desanya ini tuh karena dia attitude-nya baik, terus respect sama orang, menghargai orang lain, dia memperlakukan orang lain dengan baik, maka si cowoknya ini yang pura-pura miskin benar-benar bisa menerima si ceweknya dan tulus gitu, suka sama si ceweknya. Dan ternyata si ceweknya juga bisa menerima dalam keadaan si cowoknya di rumah daur ulang. Padahal sebenarnya itu tuh cuma pura-pura, taktik untuk si cowoknya menilai si ceweknya bisa menerima apa enggak. Sebenarnya aku tuh dari diri aku sendiri, aku nggak mau ya kayak pura-pura gak punya apa-apa padahal sebenarnya punya. Cuman aku di situ cuma kayak belajar, oh ternyata nggak semua orang tuh kayak gitu. Aku menilai, dan si cowok yang kemarin aku temuin tuh rasanya mengikuti taktik si cowok yang ini dalam drama Cina. Dia pura-pura nggak punya apa-apa padahal sebenarnya dia punya banyak asetnya, dan aku tahu itu dari orang lain. Itu kayak ngerasa dibohongin, ngerasa dipermainin, ngerasa cuma dijadiin apa ya, tes doang gitu. Nah kalau dalam drama Cinanya itu nggak kayak gitu. Dia ternyata lulus uji coba, lulus tes, terus si ceweknya sama si cowoknya jadinya nikah tanpa ada rasa kayak si ceweknya matre atau apapun. Enggak, sebenarnya bagus sih filmnya, bagus, seru, banyak moralnya. Terus udah sih, aku cuma mau cerita tentang itu doang, tentang aku. Jadi pesannya adalah jadi diri kalian sendiri guys, jangan terlalu memperlihatkan kekayaan ke orang lain kalau mau diterima. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau memperlihatkan, cuman jangan menipu lah. Aku tuh nggak tahu ya, aku kenapa nggak suka ditipu, karena mungkin case-nya di drama itu sama case-nya di real life tuh beda, maybe gitu sih. Jadi gitulah. Tapi aku sama si cowoknya udah jarang ngobrol dan udah nggak deket lagi. Doakan semoga nggak deket lagi, karena aku merasa kesel aja sama diri aku sendiri. Oke, terima kasih guys, sampai ketemu nanti lagi, dadah.